Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini yang menjadi spekulasi di masyarakat bahwa terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu dan bahkan netizen mengatakan bahwa perbandingan dari kelulusan Pak Jokowi dengan mulai dari SMA sampai ke lulus UGM, dan bahkan orang yang pertama kali yang mengunggah terhadap dan meneliti terhadap jejak rekam Pak Jokowi yaitu adalah Pak Tri Mulyono yang sekarang ini sudah dijadikan tersangka ujaran kebencian, dan bahkan sama Gus Nur ya kalau nggak salah. Dan bahkan seperti ini, Bareskrim tangkap penggugat ijazah Jokowi Bang Tri Mulyono, dan sekarang menjadi trending di Twitter hashtag-hashtagannya kepada Tri Mulyono dan Gus Nur seperti ini. Hari ini, Kamis tanggal 13 Oktober, saudara Bang Tri Mulyono, penggugat ijazah palsu Jokowi, ditangkap Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri di Hotel Sofian Tabet sekitar pukul 15. Mohon doa dagungan kuasa hukum penggugat Ahmad Hozainuddin SH. Bang Tri Mulyono menggugat ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jadi tersangka penistaan agama. Ini mungkin kedua kalinya ya Pak Bang Tri Mulyono ditangkap ya kan. Karena ini dianggap menjadi ujaran kebencian dan bisa dijadikan sebagai hoax ini. Akhir produsen hoax ijazah Jokowi palsu, Bang Tri Mulyono ditangkap polisi. Bang ditangkap di Hotel Sofian Tabet, penggugat ijazah Jokowi ditangkap. Ini artinya bahwa ya kalau memang dia, padahal tanggal 18 Oktober ini kan sidang terhadap ijazah Pak Jokowi, apakah benar atau palsu atau tidak begitu kan. Dan sekarang Pak Tri Mulyono ditangkap duluan ini. Ini layak berharap di pengadilan nanti, revisi divis ini di pengadilan nanti ada pemberatan karena kegaduhan yang sudah timbulkan. Gus Nur dan Bang Tri Mulyono tersangka ujaran kebencian di YouTube. Mungkin ditangkap keduanya antara Gus Nur dengan Pak Tri Mulyono begitu kan. Bang Tri Mulyono ditangkap berkaitan dengan laporan polisi mengenai dugaan kasus penistaan agama. Pengakuan Bang Tri Mulyono, Jokowi melalui pesuruhnya sudah berusaha menyuap Bang Tri agar buku Jokowi Undercover ditarik dari beredarnya, segitu paniknya lur. Yakin asli. Gak tahu, tetapi yang saya baca ini adalah komentar-komentar para netizen begitu kan. Dan bahkan dia di artikel ini poinnya adalah berdasarkan laporan. Jadi ada yang melaporkan siapa ya? Yang disangkakan dilanggar adalah seperti biasa Undang-Undang ITE. Menurut artikel, dugaan adalah ujaran kebencian dan penistaan agama. Cermati judul. Polri tangkap penggugat ijazah Jokowi Bang Tri Mulyono. Resmi ditetapkan tersangka Gus Nur dan Bang Tri Mulyono. Ini itu kan biasa-biasanya kalian aja. Bagaimana dengan adik Armando dengan Denny Siregar yang sudah jadi tersangka bertahun-tahun? Kok tidak kalian proses? Akhirnya ditangkap lagi, baru juga bebas dari napi menebar hoax Jokowi anak PKI. Ini dari Hussein Sihab ini. Keduanya sudah ditahan di rutan Mabes Polri sebagai tersangka ujaran kebencian penoda agama. Apresiasi yang cermat menindak semoga. Jadi ini dari Hussein Sihab ya. Ini banyak sekali. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bareskrim ya. Ini seperti ini. Sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah BTN. Kemudian penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi dan saksi ahlinya sebanyak 7 orang. Adapun barang buktinya adalah 1 buah flash disk, selanjutnya screen capture dan 2 lembar screenshot postingan video. Mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada perkembangan lebih lanjut akan dilakukan update. Terima kasih. Seperti itu ya tadi penjelasan ini dari Ul Bima Dampu NTB. Rezim panik. Penggugat ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakni Bang Tri Mulyono telah ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditipit Cyber Bareskrim Polri pada Kamis. Ini banyak sekali
Pembungkaman dengan pasal karena yang dibungkam benar. Usai podcast Gus Nur dan Bambang Trimulyono dicokok polisi. Ini lalu Dr. Tifa kapan ditangkap juga? Orang ini sudah bikin gaduh dengan analisa bungulnya. Tolong dianalisakan, direalisasikan permintaan terakhir si Bambang Trimulyono. Hidup pun tak ada guna, malah membuat kegaduhan di NKRI ini. Menurut si Bambang, tampak kepala. Ini penggugat ijazah Jokowi DPR Jakarta Pusat Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Roharjo atau Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Keduanya menjadi tersangka terkait unggahan yang di akun YouTube Gus Nur 213 official. Ternyata kita sekarang berada di negara fasis otoriter. Breaking news. Ini banyak sekali dan bahkan ya komentar-komentar netizen juga banyak begitu. Ini dari Papa Loren. Bambang Trimulyono ditangkap terkait dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Padahal sidang penggugatan tentang ijazah palsu akan digelar tanggal 18 Oktober 2022. Mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya. Bareskrim tangkap penggugat ijazah Jokowi Bambang Trimulyono. Dikutip dari republika.co.id Jakarta, Bareskrim Mapolri menangkap penulis buku Jokowi Undercover Bambang Trimulyono. Bambang ditangkap pada Kamis 13 Oktober 2022 sore di salah satu hotel di kawasan Tabet, Jakarta Selatan. Selain penulisan buku kontroversial tersebut, Bambang Trimulyono belakangan adalah pihak yang menggugat soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepala Divisi Kadif Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Irjen Dedi Prasetyo membenarkan kabar penangkapan tersebut. Ia benar, kata Dedi. Dedi menerangkan penangkapan dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Namun, Dedi menerangkan penangkapan tersebut bukan terkait dengan penulisan buku ataupun menyangkut soal gugatan ijazah palsu Presiden. Melainkan, kata Dedi, penangkapan tersebut menyangkut soal adanya pelaporan dari masyarakat terkait dengan dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Info dari Dir Tivit Cyber terkait dengan ujaran kebencian dan penistaan agama. Informasi seperti itu begitu, kata Dedi. Kata Dedi melanjutkan, tim dari Dir Tivit Cyber Bareskrim Polri akan segera mengumumkan status hukum dan penangkapan tersebut pada malam ini. Dan bahkan dari berita lain ini, Bambang Trimulyono dan Gus Nur tersangka penistaan agama, 23 saksi diperiksa. Penistaan agama, mari kita baca. Di Tipit Cyber Bareskrim Polri telah menetapkan Bambang Trimulyono dan Sugi Nur atau Gus Nur sebagai tersangka penistaan agama, ujaran kebencian. Polisi telah memeriksa 23 saksi dan 7 saksi ahli. Lalu penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu buah flash disk tangkapan layar dan 2 lembar tangkapan layar video. Adapun barang bukti adalah satu buah flash disk, selanjutnya screen capture atau 2 lembar screenshot postingan video. Keduanya disangkakan pasal 156 huruf A KUHP tentang penistaan agama. Kemudian pasal 14 ayat 2 ayat 1 atau 2 di Undang-Undang 1 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran berita bohong. Keduanya disebut menyebarkan kebencian lewat akun YouTube dengan nama Gus Nur Official 13 Official. Hal ini berdasarkan laporan polisi. Sebelumnya Bambang telah ditangkap penyidik distribusi Bareskrim Polri di kawasan Tabet, Jakarta Selatan. Nah, kalau kita melihat ini bahwa Pak Trimulyono dengan Gus Nur itu atau Sugi Nur itu bukan terkait dengan bukunya ya, tetapi ini penistaan agama yang yang dilakukan oleh Bareskrim kan. Ini konten YouTube Gus Nur jadi barbuk kasus Bambang Trimulyono. Jadi ada penistaan agama atau ujaran kebencian begitu. Bukan masalah bukunya ini yang ditangkap ini. Mari kita baca. Bareskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti dalam kasus ujaran kebencian dalam penistaan agama yang menjerat penggunaan ijazah palsu Joko Widodo Bambang Trimulyono. Salah satunya adalah konten unggahan akun YouTube. Dan bahkan banyak sekali. Lebih lanjut, Nurul menjelaskan keduanya ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian serta penistaan agama yang disebarkan lewat unggahan konten YouTube tersebut. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri juga telah memeriksa 23 orang saksi. Bahkan ya, ini nih, akhirnya Bambang Trimobahala. Mungkin ini yang yang menjadi ujaran kebencian dan penistaan agama. Mungkin ini bukan soal bukunya ataupun penggugat
gugatan ijazahnya, mungkin dengan adanya sumpah dari adanya Al-Qur'an dan mubahalah dari Gus Nur atau Sugi Nur dengan Pak Tri, mungkin ini yang dijadikan alasan bahwa ini penistaan agama atau memang ini ujaran kebencian begitu. Tetapi kalau masalah sidang di 18 Oktober itu kan masalah penggugat ijazah palsu Pak Jokowi begitu kan. Jadi artinya kalau ini dijadikan tersangka terhadap kasus penistaan agama dengan dengan ujaran kebencian, ya mungkin bisa jadi seperti itu karena memang saya lihat dari akun YouTube-nya itu ada mubahalah, ada sumpah dan sebagainya. Mungkin itu yang dijadikan rujukan para ahli-ahli untuk menangkap Gus Nur atau Sugi Nur dan Pak Tri Mulyono, kira-kira seperti itu. Dan bahkan di ini yang terakhir, ini beritanya, Bambang Tri Mulyono, pelapor ijazah palsu Jokowi, ditangkap di salah satu hotel Tebet. Ini Jakarta, pelapor ijazah palsu Jokowi ini Bambang Tri juga ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Dari informasi yang dihimpun, Bambang Tri Mulyono ditangkap pada salah satu hotel yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Bareskrim melalui Kadif Humas Polri Jenderal Dedi Prasetyo membenarkan adanya penangkapan itu, begitu kan. Jadi kan yang sebelumnya ada ada sidang 18 Oktober terkait dengan penggugatan ijazah Jokowi, dan sekarang ada Pak Tri Mulyono ditangkap begitu. Artinya kalau kita melihat ini ya sudah jelas bahwa Pak Tri Mulyono ini kan sering kan diundang-undang beberapa channel YouTube dari Sugi Nur, dari yang lain dan sebagainya, bahkan jumpa pers terhadap penggugatan ijazah Jokowi begitu. Artinya kalau ini benar-benar terjadi, ya sudah, ini mungkin takdir Pak Tri Mulyono untuk ditangkap kedua kalinya begitu kan. Walaupun banyak komentar-komentar netizen di Twitter itu mungkin ya seperti ini, penggugat ijazah Jokowi Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja jadi tersangka ujaran kebencian. Ini sangat mengapresiasi sekali ya kepada pihak penyidik kalau memang ini benar-benar melakukan tindak pidana atau tindakan ujaran kebencian. Tetapi kalau tidak, ya kita lepas saja begitu kan. Jadi pertama dia mengungkit bahwa seperti apa ijazah Pak Jokowi, itu diungkit sekali dari Pak Tri Mulyono ini, mulai dari keluarganya, siapa yang keluar dan sebagainya ini. Bambang Tri Mulyono adalah residivis pada kasus Jokowi undercover. Sekarang kembali ditangkap terkait kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Kalau kata Mas Budiman Jatmiko ke Fadlizon, dari 10 omongannya 11-nya adalah bohong, alias tidak sedikit pun mengandung kebenaran. Ini Bambang Tri Mulyono ditangkap. Bambang Tri Mulyono ditangkap masalah ijazah ini. Nah, perlu digarisbawahi bahwa Pak Tri Mulyono ini yang mengungkit ijazah Pak Jokowi semuanya. Apakah dia benar atau tidak? Tetapi klarifikasi dari pihak UGM itu memang asli. Bahkan jumpa pers dari UGM itu memang asli. Tetapi yang dipertanyakan oleh Pak Tri Mulyono ini, teman-temannya Pak Jokowi seangkatan, apakah masih ada atau tidak? Dan bahkan dari keluarganya Pak Jokowi ini yang diungkit oleh Pak Tri Mulyono ini. Walaupun beberapa kali sudah dijelaskan, mungkin mungkin ada yang diteliti, mungkin informasinya atau informannya masih kurang valid atau tidak. Tapi yang saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Tri Mulyono ini adalah bahwa dari tahun kelulusan SMA, terus kemudian dari masuk UGM dan sebagainya, itu yang diteliti oleh Pak Tri Mulyono dan lulusannya siapa begitu kan. Breaking news, Bambang Tri Mulyono ditangkap Bareskrim Polri. Bambang Tri Mulyono ditangkap polisi. Bambang ditangkap di hotel. Terima kasih Dip Humas, banyak yang mengapresiasi. Dan Gus Nur juga ini. Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono jadi tersangka. Usai podcast Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono dicokok polisi. Apa pasalnya? Ini pasalnya sih ada penistaan agama dan ujaran kebencian. Wow, ada 2. Penistaan agama ya bisa 3. Penistaan agama sama ujaran kebencian, terus kemudian hoax. Banyak sekali ya. Karena sudah pernah ditangkap, kali ini mesti ada pemberatan hukuman yang pas untuk residivis.
Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Kesimpulan dari saya adalah mari kita tunggu hasil informasi dari Pak Tri Mulyono dan penyidik terkait dengan penangkapan Sugi Nur dan dengan Pak Tri Mulyono ini. Apakah benar-benar murni ada penistaan agama atau ujaran kebencian, atau jangan-jangan apa yang disebarkan Pak Tri Mulyono adalah hoax atau tidak. Tunggu di persidangan tanggal 18 kalau ini terjadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.